Udah dari SMK sering dipakein kerudung gitu sama SMK? teman-teman. Oh. Iya. Di Jawa? Sering dipakein gitu kan. Terus? Ya berlanjut kuliah juga sering dipakein sama temen, sering buat bahan percobaan. temennya iseng banget ya punya temen Kristen di apa kita tahan-tahan gitu. Iya. Jadi Mbak Yunita ini memang sudah niatnya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Dokumennya boleh saya lihat, bawa apa aja? Itu bawa dokumen gitu kayak orang mau nikah aja Pak ya. Dipegangin mulu dari tadi. Pak, Foto, iya kan sesuai yang tadi di. iya. Sebenarnya sih foto nanti tempel sendiri. Oh. Baterai kita udah sediain. Oh, Yunita ini anak pertama ya? Kedua. Kedua. Soalnya yang pertama sudah pindah kakak. Oh, sudah pindah kakak. Oke. Nanti buat ini aslinya jangan dibawa-bawa. Tunggu. Nanti gini aja. Ini saya ambil aja ini. Saya pernah dulu ngelamar kerja. Bawa-bawa yang asli Pak, jasa. Ya kan takut diminta ya. Pulang-pulang hilang semua. Jasanya. Jasa saya Pak. Foto. Sini. Materai udah disediain kok sebenarnya. Yang kemarin Tuh sini taruh sini aja. Hati-hati jangan sampai WhatsAppan sama siapa? Kak Suci ya? Oh iya Kak Suci ya. Oke, apa namanya? Yunita. Bentar. Sebelumnya dari gereja apa? Dari GKT Kanaan. GKT Kanaan. GKT itu apa? Kamu sebelah sini kali ya, biar enak Sebelah sini boleh. GKT Kanaan. GKT itu apa? Gereja Kristus Tuhan. Oh, udah. Baptisnya di situ. Oh, di situ. Ada surat baptisnya? Kebetulan hilang. Oh, hilang juga. Waktu ngelamar kerja enggak? Enggak. Bukan waktu ngelamar jadi ini pekerja gereja enggak? Krisdiana. Jadi ayah sama ibu emang dua-duanya dari dulunya Kristen? Iya. Bukan salah satu muslim nikah beda agama gitu enggak? Kalau orang tuanya bapak, iya salah satu. Oh, muslim. Iya. Sebentar ya, saya siapin dulu ya. Ini sertifikatnya udah disiapin, kan karena memang informasinya kan mau bersyahadat. Jadi sertifikatnya kita udah siapin. Nah, sekarang tolong Yunita baca ini dulu. Kalau ada yang mau dirubah, kasih tahu saya. Yan. Pembinaan. Apa? Pembinaan itu yang kita kirim guru ke rumah. Gitu. Nanti mau tinggal di mana? Di Kediri apa di sini? Tinggalnya di Jakarta? Sini, tapi di rumah tante. Iya, maksudnya di Jakarta. Iya. Rumah tante maksudnya? Tantenya masih Kristen? Iya, ada itunya soalnya. Ada apanya? Ada peliharaannya. Oh gini, kalau di rumah yang sekarang tinggal tidak memungkinkan, cari tempat yang lain untuk belajar, boleh. Nanti kan kita ada program, kita kirim guru privat ngajarin Islam dari A sampai Z. Dari mulai niat, wudhu, sholat, belajar fikih, belajar akidah, semuanya diajarin sampai bisa menjadi muslim yang kafah. Gitu. Kafah itu artinya totalitas. Jadi nggak cuma Islam-Islaman gitu. Ya. Cari tempat. Nanti cari tempat. Kalau memang nggak bisa, nggak ada, ya cari aja masjid. Nanti gurunya ngubungin Yunita. Janjian nanti di masjid mana gitu. Boleh. Kalau enggak nanti di rumah Om. Nah, di rumah Om juga boleh. Di rumah aku juga bisa. Jangan. Kalau di rumah kamu. Jangan di rumah dia kalau kamu nikah. Di rumah orang tua. Di rumah orang tua saya. Ada dianya nggak? Ada kakak saya. Kakak perempuan. Nah, kalau kakak perempuan nggak apa-apa. Ya pokoknya cari tempat yang lain. Kalau memang di tempat yang sekarang nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Terbuka di rumah saya juga, nak.
Ya insya Allah nanti kan anak-anak juga bisa mendengar ya, semua. Ada yang mau dikoreksi atau cukup? Enggak sih, udah sih. Tuh. Tanya itu doang sih tadi. Oke, yang ini nomor 6 bersedia ya berarti ya? Berarti yang ini sama ini coret ya? Oh iya. Maaf. Nanti kalau udah tanda tangan di atas materai. Habis itu nama ya. Ini, ya. Ini karena sertifikatnya udah disiapkan, jadi nanti apa namanya? Yuanita nanti tinggal membaca, ya. Nanti bacanya ini aja, pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama ini langsung agama sebelumnya aja, langsung ke sini dengan kesadaran sampai 2 kalimat syahadat. Habis itu baru nanti kita bersyahadat. Ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya ada pertanyaan buat wanita nih. Apakah wanita ini mau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Nggak dipaksa sama dia? Bener ya? Karena di dalam Islam la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan ya dalam Islam. Yang kedua, saya tadi sudah mendengar bahwa Yunita mengatakan orang tuanya membebaskan. Sebenarnya saya bertanya itu bukan berarti Yunita harus minta izin sama orang tua, bukan. Ya, tapi di dalam Islam kita hanya perlu izin dari Allah SWT. Ya. Kalaupun ada orang tua, sifatnya kita hanya memberitahu kalau kita sudah dewasa ya. Maksudnya kalau nanti orang tuanya melarang, kita boleh menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu kan ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu ya. Apakah wanita berjanji dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Iya, syariat. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak melaksanakan yang disalahin dia juga. Ya, kalau sudah menikah, tanggung jawab surga nerakanya wanita itu ada di tangan dia. Betul. Ya, jadi tapi wanita harus patuh dan tunduk kepada suami. Nah, nanti ya itu nanti bicara itulah. Ini sekarang ini dulu. Jadi sudah tidak ada yang ditahan ya. Kita segerakan saja wanita untuk bersyahadat. Silahkan sekarang kalau udah siap boleh dibaca mulai dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Yunita Krisdiana, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Yunita tangan kanannya begini. Tangan kanan begini ngadep saya, ini adalah simbol ketauhidan. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Ya, yang lurus dong tangan, jangan miring-miring begini dong. Saya mau jatuh aja, kayak menaruh pizza. Nah, sekarang Yuanita lihat saya ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Si wanita sudah sah menjadi muslim. Alhamdulillah. Senang? Alhamdulillah. Nah, ini ditandatangan dulu di atas materai, terus tulis nama ya. Iya. Alhamdulillah. Mana sih? Oh, ini.
Nanti baru kita ngobrol ya. Ya ini kan sebenarnya udah bisa langsung dibawa pulang ya. Cuman yang ini kita simpan. Nanti sampai rumah di laminating ya supaya nggak rusak. Terus difoto atau di scan. Untuk apa? Untuk mengubah keterangan agama di KTP. Iya. Ya, nanti kalau keterangan agama di KTP-nya udah berubah, segera kirim ke kita foto KTP yang baru supaya kita bisa mulai program pembinaannya gitu. Ngurusnya Oh, tapi ini di KTP-nya Kediri Kediri ya? Kediri ya? Gini, nanti tanya ke saudara lah atau yang di Kediri ya. Atau tanya dengan Pak RT yang di Kediri gitu lah. Kirim fotonya ini. Diusahakan dalam beberapa hari ini sudah ada progres untuk merubah agama di KTP supaya kita juga bisa mulai program pembinaannya. Ya, kalau misalnya nanti ada kesulitan, kasih tahu kita, nanti pembinaan kita bisa jalan dulu, nggak apa-apa ya. Tapi diusahakan diproses ya ke Kediri ya. Yang paling baik tanya sama Pak RT-nya, dia paling paham pasti. Iya. Iya, ya Pak ya. Betul. Nah, tadi alhamdulillah Yuanita sudah bersyahadat, sudah menjadi muslim. Tahu artinya muslim? Amin. Tahu nggak? Dikasih tahu sama dia nggak? Enggak ya? Aduh, muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada kehendak Allah. Kehendak Allah ya, bukan kehendak dukun, bukan kehendak siapa ya, kehendak Allah ya. Jadi artinya kita harus berserah diri kepada kehendak Allah. Muslim orangnya, Islam ajarannya ya. Sekarang Juanita sudah menjadi muslim, jadi sudah menjadi orang yang berislam ya. Tadi kan saya bilang di Islam ada syariat-syariatnya, nanti belajar pelan-pelan, step by step belajarnya. Jangan jangan semuanya langsung dipelajari harus bisa semua dalam sehari, nggak usah, belajar pelan-pelan ya. Nah sebentar ya, ini ada bingkisan nih. Nah. Waduh, sekarang makin lama paketnya makin berat ini. Beneran, ini dulu kita kecil gitu ya, sekarang makin lama makin berat. Ini ada apa nih? Wah, ada bingkisan sama buku nih ya, tolong diterima ya. Aduh banyak bener jadi ini. Ini ada mukena, ada kerudung, ada sajadah. Tapi yang kita mau kasih tahu ini. Nah, bentar ya. Nah ini ada beberapa buku. Nah ini yang penting nih. Tolong diterima nih. Udah pernah lihat ini kan? Udah punya, aku Pak. udah dapet Dari siapa? dari temen dikasih, dibeliin. Oh ini. Kok belum sadar tuh udah dikasih itu? Ini sama apa? Ikro. Ikro. Ikro yang ini? Belajar. Atau Ikro yang lama? Yang Yang lama. Oh berarti udah punya? udah. Berarti yang ini mau diterima nggak? Iya. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kalau udah bisa sholat ya, bisa dikasih ke orang yang lagi mau belajar sholat. Ya. Ini Ikronya juga diterima aja nggak apa-apa. Ini ada buku untuk hafalan juz amma ya. Ini ada sejumlah uang, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang yang baru masuk Islam. Ya, nggak usah dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Mau apa namanya, semoga bermanfaat lah ya buat kita. Yang berikutnya ada Quran. Quran ini persembahan dari pemirsa channel Donitan ya. Ini adalah mushaf Al-Quran tajwid mudah dari Ummul Qura. Nah nanti kalau udah belajar Iqra itu jembatan supaya bisa baca Quran. Tapi kalau mau baca Quran terjemahan boleh ya. Tapi kalau mau baca sebaiknya berwudu. Ya, kalau perempuan datang bulan juga nggak boleh pegang mushaf. Kalau mau baca terjemahan di handphone boleh. Bisa. Ini saya kasih ini nih. Contekan nih. Dulu waktu sekolah contek nggak? Ya, betul. Mau ngaku takut ketahuan gue.
Ini sajadah ya buat belajar sholat nih. Ada bacaan sholatnya tuh. Ya, ada gambar gerakannya. Jadi sambil baca buku itu, setelah baca prakteknya pakai ini. Ya, itu ada bacaannya. Nanti kalau gurunya datang nanti dicek sholat itu udah bener apa belum gitu gerakannya. Oke? Mudah-mudahan dilancarin lah. Amin. Bisa masukin ya semuanya. Makin lama makin berat ini lama-lama nggak sih pakai karung ntar. Dulunya kecil pas gitu pas sekarang masih segini. Ini ada Qur'annya, jangan taruh di bawah. Iya. Ya, dibaca atau belajar bagaimana adab memegang Quran ya. Takut pecah nih kalau di map aja nih. Nah, silakan bawa. Makin lama makin berat. Di atas, taruh di atas. ya. Iya. Kalau di atas ada Quran. Ya, di situ. Nah, taruh samping situ. Ya. Nah, gini, tadi ada yang belum saya sampaikan. Di dalam Islam itu ada pemahaman gini, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia fitrah. Fitrah artinya apa? Fitrah itu artinya muslim. Fitrah itu sifat asal manusia. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Iya. Dia besar karena dititipkan kepada orang tuanya, oleh yang menciptakan gitu kan. Iya. Jadi dia sebenarnya itu fitrah dalam arti dia udah muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Nah ketika nanti bayi itu besar, dia jadi Yahudi, jadi Kristen, jadi Majusi kan orang tuanya. Seperti Yuanita, ya kan? Tapi ketika orang itu seperti Yuanita itu mengenal Islam, menerima Islam, sampai dia mau memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama tapi kembali ke fitrahnya. Kembali menjadi muslim. Karena dulu sebelum kita lahir, ketika kita masih di alam roh, ya, kita sudah bersahadat bahwa roh kita adalah Allah SWT. Sudah bersahadat. Cuman ketika kita di alam rahim ibu kita, sampai kemudian kita lahir, kita sudah lupa dengan syahadat kita yang dulu. Nah, kalau ada keluarga lahir di keluarga muslim seperti Krishna nih, alhamdulillah mereka bisa jaga syahadat terus di tiap hari nih. Seperti Om nih ya. Tapi kalau Yunita karena dibesarkan menjadi Kristen, sekarang bersahadat, sebenarnya tadi Yunita mengulang syahadat yang dulu. Sebenarnya begitu. Ya, jadi setiap manusia tuh sebenarnya fitrahnya muslim. Dan ada kabar baik nih. Setiap orang yang bukan Islam, memeluk Islam, dosa-dosa dia dari mulai akil balik sampai dia bersahadat dihapuskan. Amin. Alhamdulillah ya. Tapi kebaikan dia dari mulai dia akil balik sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak? Alhamdulillah. Nah ya. Jadi karena sekarang Yuanita nggak punya dosa, minta tolong doain kita. Ya, doain Om, doain saya, doain Krishna, doain semua teman-teman di sini, doain yang nonton juga ya. Doain kita semua sehat. Yang lagi ada masalah diselesaikan, yang lagi punya utang segera digiatkan untuk membayar, yang lagi sakit disembuhkan, yang belum punya keturunan diberikan gitu ya. Tolong doain buat kita semua supaya kita istiqomah dan husnul khotimah. Kita yang minta Yuanita doain dong karena Yuanita nggak punya dosa nih. Betul. Iya. Sama-sama ya, kita juga Sama. doain ya. Kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita juga dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Ya, apa yang terakhir Quran. Nah, insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Ya, jadi nggak ada Tuhan 2, 3, 1000 nggak ada. Tuhan esa. Ya, kita cuman harus berserah diri kepada kehendak Tuhan kita yang Maha Esa. Ya. Dan kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Ada istilahnya yang mau ditanya? Tanyakan nak, apa Tanya, yang kalau ganjel, ada yang apa belum yang jelas. belum plong, tanyalah.
jangan lupa nanti pulang mandi ya. Mandinya seperti biasa tapi dengan niat. Itu namanya mandi besar atau mandi junub. Nah, niatnya dalam hati aja niatnya, jangan pengumuman. Niatnya cuman aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, ya di buku itu ada. Mandi, setelah mandi baru mau belajar sholat, belajar iqra itu setelah mandi besar. Mandi besar itu untuk wanita hanya ketika dia junub atau dia punya hadas besar. Ya, nanti belajar pelan-pelan. Oke? Kalau ada yang mau tanya silahkan. Nanya nak. Belajarnya pelan-pelan. Kamu mau nanya apa? Nggak apa-apa tanyain, jangan malu. Dia agak maluan kok. Maluan. Kalau maluan berarti kita tanya dia aja ya. Betul. Jadi di Islam ya, ini alhamdulillah wanita kan dengan kesadarannya sendiri tadi sudah memeluk Islam. Belajarnya step by step. Nah, jangan dalam waktu semalam itu semua dibaca, nggak usah. Pelan-pelan sambil urus KTP, tapi kewajiban-kewajiban yang bisa dilakukan. Ya. Kewajibannya apa aja? Tadi kan saya udah bilang ada sholat, ada zakat, ada puasa. Bulan puasa nih, alhamdulillah, ya kan? Malam ini nanti malam bisa ikut sahur, besok bisa ikut puasa. Nggak tahu caranya, tanya-tanya sama saudara, tanya-tanya sama temen, pasti semuanya bisa ajarin. Udah sih, udah belajar sih. Udah puasa? Udah. Alhamdulillah kok belum bolong. Jadi hari ini puasa? Iya. Dari tanggal 1 kemarin? Iya. Wih, keren. Belum bolong? Belum. Wih, keren. Berarti ntar buka puasa sekali di sini ya. Alhamdulillah. Jadi dia sebenarnya pengen masuk Islam dari kapan? Gini sih kok ceritanya. Saya sih ada satu pertanyaan sih sebenarnya yang masih saya ganjel. Ke siapa? Koko juga. Oh, ke saya. Terus? Maksudnya ini pengaruh nggak dengan syariat Islam gitu? Ya memang saya sudah berhubungan kenalan lah, udah kenal lama sama Yuanita ini karena satu kantor, satu tim juga. Oke. Nah, ya bisa dikatakan pacaran kali kok ya gitu ya. Nah, tapi kan karena dia beda agama, gitu. Nah terus tiba-tiba kita nih sudah mau jenjang lebih serius nih kok. Karena saya udah yakin sama dia dan dia juga udah yakin. Nah tapi saya bilang kalau memang kita mau lebih serius, saya nggak mau beda keyakinan. Yang pertama itu adalah terutama keluarga saya pasti tidak akan memperbolehkan atau maksudnya menyetujui. Dan di Islam pun yang di agama saya sampai kapanpun itu akan namanya zina. Saya bilang gitu kan. Nah saya juga sempat sempat diskusi ya sambil ala-ala ngobrol mungkin karena memang ilmu agama saya juga terlalu dalam ya kok ya. Saya cuma bisa ngaji dan sholat aja, emang jarang ikut pengajian atau segala macam. Saya cuma menanyakan kalau di agama kamu gimana. Ya secara keseluruhan mungkin hampir sama kali ya itu. Tapi saya bilang kalau memang kita mau yang lebih serius, ya kamu harus ikut saya. Gitu. Nah banyak sekeliling saya tuh sempat ada yang bilang nggak boleh dengan satu tujuan. Dan saya cuma bilang ke Yuanita ini, saya tidak akan memaksa kamu akan masuk Islam karena untuk perihal pernikahan. Saya pengen kamu masuk Islam dengan hati kamu sendiri. Jadi memang walaupun tujuannya untuk menikah, tapi saya juga nggak mendoktrin atau mengintervensi sekalipun untuk dia menjadi umat Muslim gitu. Seperti itu sih sampai sana. Dan akhirnya saya agak sedikit tiap hari ya kita sering ngobrol. Terus dia sudah mulai ada ketertarikan tentang Islam. Akhirnya sampai saat ini dia memutuskan. Udah berapa lama jadi belajar Berapa ya? Islamnya? Hampir 3 tahun. Hampir, iya. Berapa? Hampir 3 tahun sih kayak ngobrol-ngobrol begitu. Oh ngobrol-ngobrol. Sering. Tapi waktu ngobrol-ngobrol itu, akhirnya menurut keyakinan Yuanita sendiri dari sisi agama yang lama gimana? Akhirnya sampai memutuskan untuk mau menerima Islam, kan berarti meninggalkan yang lama nih. Ketika meninggalkan yang lamanya tuh gimana? Ada
berat atau gimana atau Enggak sih. enggak? Enggak sih. Enggak pamit ke Tuhan Yesus. Ini apa? Ada soalnya Pak, orang Kristen ibu-ibu dia mau masuk Islam, dia malamnya doa dulu pamit ya Tuhan Yesus, Pak, aku mau pamit ya katanya itu. Nah itu kan keyakinan lama ya. iya. Maksud saya dulu waktu ketika memutuskan untuk memeluk Islam itu meninggalkan yang lamanya nggak ada masalah. Enggak ada masalah sih. Dari orang tua kapan ngomong ke orang tuanya? Kemarin ya, awal Februari. Iya. Awal Februari udah ngomong sama orang tua. Terus orang tua membebaskan aja. Alhamdulillah. Itu jarang tuh orang tua begitu. Memang sebelumnya kan kalau dia ya kan orang tuanya kakak saya, bapaknya ini udah meninggal. Saya yang dituakan di keluarga. Itu saya kan ngobrol gini-gini. Kalau kamu emang udah yakin di kita di sini ya maaf di keluarga saya, nah itu kan kalau kamu sudah yakin saya lebih cepat lebih luas tapi dengan syarat tidak ada paksaan. Ya. Saya bilang kita nggak mau maksa-maksa. Saya bilang begitu. Kalau kamu yakin gini-gini lebih cepat, jangan pas kamu mau akad nikah baru kamu syahadat. Iya. Lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Saya katakan gitu. Saya juga om kamu nggak ini ke Krishna Gini, gitu. Wanita, saya mau kasih tahu ya. Seseorang masuk Islam karena menikah, ya Krishna ya, tidak ada yang salah. Tidak ada salahnya masuk Islam karena menikah. Gitu. Menikah itu hanya salah satu cara atau jalan untuk masuk Islam. Nah, tapi jangan sampai masuk Islam karena orang. Gitu ya, sekarang dia masih muda, masih ganteng. Coba 20 tahun lagi. Nah, kalau udah jelek masih mau di Islam nggak? Itu yang harus dijaga. Jadi memakai sebuah atau masuk ke dalam sebuah keyakinan itu jangan lihat orangnya, tapi ngeliat dari ajarannya. Kan sudah belajar berapa lama sebelumnya lah ya. Bahkan sudah terima buku sholat ya. Berarti udah sholat berarti. Sempat belajar diajarin sama teman-teman kantor sih. Oh, baru diajarin, belum praktek. Disuruh langsung praktek. Udah bisa. Tapi diajarin ini nanti gini. Oh, bacanya? Belum sih Belum. Nah, itu bacanya nanti ya. Itu semua dari situ. Terus belajar pakai kerudungnya? Dari kapan? Udah dari SMK sering dipakein kerudung gitu sama SMK? teman-teman. Oh. Iya. Di Jawa? Sering dipakein gitu kan. Terus? Ya, berlanjut kuliah juga sering dipakein sama temen, sering buat teman percobaan. temennya iseng banget ya punya temen Kristen di kelinci percobaan. Terus pernah nyangka kan sekarang pakai sendiri? Iya, enggak sih. Foto, selfie, kirim ke teman-teman yang dulu maksain. Iya. Nih sekarang nggak dipaksain udah pakai sendiri gitu. Alhamdulillah sih kok dari lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, semuanya ngedukung alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjanya di kantor apa sih? Outsourcing kok. Outsourcing ini apa? Tenaga kerja? Iya. Outsourcing tenaga kerja. Jadi apa bagian apanya? Saya di admin. Ya, atasan saya. Oh, manajernya? Enggak, bukan SPV. Saya SPV-nya. Supervisornya? Oh, ini supervisornya ini. Supervisornya gesit ya, Pak ya. Supervisornya cekatan ya, Pak ya. Alhamdulillah kok. Di mana kantornya? Di Jakpus, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Udah berapa lama kerjanya? Kerja kita sekantor udah berapa lama? 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun. Oh, berarti dari Kediri memang pindah ke sini? Kuliah, terus baru langsung kerja. Kuliahnya di Jakarta, dari Kediri, kerja, ketemu ini. Oh. Dulu kuliah di mana? Di LP3I sih. LP3I. Ya, alhamdulillah berarti dari pihak keluarga, papa mama, saudara-saudara yang lain juga udah tahu semua. Alhamdulillah. Enak banget kalau ngebantu orang yang begini, keluarganya udah begini, wah enak banget ini. Cuman ya gimana ya? Makanya kan sempat saya bilang, walaupun gimana kamu punya orang tua, hormati mereka. Mau diterima nggak diterima, kamu harus ngomong. Tetap ya. Harus makanya kemarin Februari itu dia berdua mau diterima atau nggak diterima, udah. Gitu dia bilang. Yang penting kamu izin.
Iya. Enggak perlu izin orang tua, Pak. Ya pemberitahuan aja. Pemberitahuan bukan izin. Tapi justru saya mau pesan, kalau sebelum masuk Islam, wanita sudah sayang dan hormat kepada orang tua, mulai hari ini harus bisa menunjukkan lebih sayang, lebih hormat pada orang tua. Betul. Itu yang penting. Betul ya, nih. Wajib nih. Betul. Karena di Islam ajarannya lebih apa ya? Lebih tegas mengenai sikap kita sebagai muslim kepada orang tua. Itu lebih tegas dibandingkan dengan kitab Bible. Di Bible ada hormati ayah ibumu. Tapi kalau di Islam selain di Quran juga sampai turun ke hadis ya. Itu wanita sebagai muslim harus menghormati ibu ya. Ibu 3 kali kadarnya lebih daripada bapak. Sampai begitu. Selain menghormati ayah ibu, menghormati ibunya 3 kali kadarnya lebih dari bapak. Sampai begitu. Makanya pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Ya. Nah, itu dari mana? Kenapa kita harus menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada bapak kita? Karena ibu itu kan yang mengandung kita selama 9 bulan. Kalau ayah nari nafkah oke. Tapi ibu ketika melahirkan wanita kan taruhannya nyawa. Betul. Ya, bisa ya? Mudah. Kalau sebelumnya nggak ada masalah, sekarang harusnya lebih mudah. Yang ada masalah aja bisa diselesaikan, apalagi mudah seperti ini, Pak ya. Insya Allah lah. Ada yang mau ditanya? Udah. Cukup? Lalu dia Mentang-mentang udah terima duit zakat, nggak mau nanya. Bercanda ya. Di sini tempat orang bercanda. Ya kadang-kadang saya juga mau Kododi kadang-kadang Ya. nengok channelnya Kododi. Ini ngomong-ngomong yang tahu channel saya Bapak atau Krisna? saya juga tahu kok. Oh, Krisna dulu. Nah, kalau saya nggak tahu, saya pas kesini kayak gini. Pernah nonton nih kayaknya gitu ya? Enggak. Nah, ini ya Kododi ya kayak gini. Saya bilang kayak gitu, nggak tahu di mana ininya. Kododi apa bukan gini, nggak tahu dia juga gini. Pas diajak ke sini, lah. Doni. Astagfirullahaladzim. Saya awalnya udah coba nanya-nanya kok di suatu masjid yang ya sudah mulai agak terkenal sih sebenarnya. Terus saya tanya-tanya, pas saya tanya tuh persyaratannya apa aja, itu ada satu persyaratan tuh yang memang menurut saya tuh apa ya, agak ribet sih gitu. Apa tuh? Jadi dimintain surat baptis. Terus saya bilang, kalau memang surat baptis itu nggak ada gimana? Tapi harus memaksakan itu harus ada, katanya itu suatu persyaratan. Tapi saya bilang loh, dengan kata tanda penduduk aja ini gimana? Ini kan sudah sah dong, tercatat di Dukcapil juga. Tapi tetap nggak bisa sampai yang nggak tahu ya ini kalimat kasar atau gimana. Saya sampai sempat bilang, kok seribet ini sih kita mau masuk mau masuk Islam, saya bilang gitu kan ke pengurusnya. Akhirnya sempat ada perdebatan, ya udah akhirnya daripada saya makin lama perdebatan itu makin manas, saya bilang ya udah Kak, kalau mau misalkan ini nggak ada gimana, tetap nggak bisa, ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya cari tempat lain. Nah saya ngobrol tuh, kamu yang ngobrol ya, Aku. ada tim IT kita di kantor, nah kenal sama yang namanya Kak Suci, saya dikasih nomornya, akhirnya WhatsAppan tuh dari minggu kemarin ya, sebelum puasa ya. Sebelum puasa saya bilang, Kak, di weekend bisanya hari Sabtu Minggu tuh tanggal berapa? Dijadwalkan hari ini. Tuh, akhirnya saya minta, terus persyaratannya apa aja, jadi saya siapkan sampai alhamdulillah hari ini. Nah kebetulan pas banget pas ditanya alamatnya di sini Geraha Mualaf, deket banget dari rumah. Oh, di mana? Rumah Ciraca, saya Kelapa 2. Ya, berarti tetanggaan semua, Pak. Saya Cijantung, tapi kakak ipar saya di Cibubur sini. Iya, dekat tapi macet, Pak ya. Itu Dekat begitu bisa 1 jam lebih ya. saya nggak tahu ya, mungkin emang Allah udah ngasih jalannya gitu. Dipermudah seperti itu. Ya memang kita juga nggak bisa salahin kalau ada lembaga atau masjid yang minta surat seperti itu. Ya pasti ada pertimbangannya lah. Saya tahu. Pasti ada pertimbangan. Karena apa? Karena pasti berdasarkan pengalaman. Ada juga orang yang menyalahgunakan
kemualafan dia untuk nyari kepentingan pribadi ada. Ada yang syahadat di masjid ini sampai berapa kali syahadat ada. Cari apa Pak? Cari pijakan kali. Ada lagi di Surabaya. Iya. Kita cari-cari orang yang dulu ketangkep. Kenapa? Ngapain coba? Syahadat sampai 7 kali. Astagfirullahaladzim. Ngapain Pak? Buat kawin lagi. Iya. Coba. Mau kawin lagi. Ya kita nggak bisa gimana ya. Jadi kalau ada masjid yang mempersyaratkan sesuatu yang agak ribet ya mereka punya alasan. Iya, gitu lah. pasti punya alasan sendiri. Ya kita juga tahu, kita paham. Makanya kan tadi saya juga tanya kan, ada nggak surat baptis? Kalau nggak ada, kita nggak bisa paksain. Ya, itu malah menyulitkan. Karena gini buat saya, kita juga tahu lah namanya orang sudah mau masuk Islam. Iya, udah. Ya Pak ya? Betul. Saya dulu Kristen juga, saya nggak ngejagain surat baptis saya kok Pak. Bener, kita dibaptis dari umur berapa sampai umur berapa suruh jagain, belum tentu ada. Nah jadi saya patokannya itu di KTP. Kalau KTP itu Kristen, ya sudah, saya nganggap orang ini Kristen. Saya ketika nanya gerejanya apa, dia jawabnya gampang. Ya, saya jadi yakin Kristen, kayak gitu-gitulah. Ini dibawa sama orang. Kalau datang sendiri kan saya juga bisa gali. Iya. Ini orang kira-kira beneran Kristen apa enggak. Nanti saya pancing, kamu dulu di Kristen gimana gitu. Kalau dia nggak bisa cerita, nah itu, nah, gitu loh Pak kira-kira. Jadi karena saya dulu pernah di sono, jadi saya tahu cara pancingnya gitu. Jadi nggak seribet masjid yang seperti itu ya. Dan kita juga apa istilahnya? Bukan cuman mensyahadatkan, tapi tanggung jawab kita adalah sampai orang yang bersyahadat di tempat kita tuh bisa menjalankan Islam dengan baik. Ya, makanya lembaga-lembaga mualaf tuh kadang-kadang bedanya ketika ada orang bersyahadat di sebuah lembaga mualaf, mereka nggak langsung kasih sertifikat, tapi harus pembinaan dulu gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, baru dikasih sertifikat. Cuman kalau begitu kan nggak bisa ganti KTP. Iya kan? Kalau saya kasih dulu karena tujuannya untuk ganti KTP dulu. Belajarnya nanti setelah ganti KTP gitu maksud saya. Tapi kalau ganti KTP-nya susah, ya kita belajar dulu nggak apa-apa. Tapi kita tahu masalahnya di mana gitu. Tapi kalau lembaga mualaf yang nggak mau kasih surat sertifikat untuk ganti KTP, harus pendalaman dulu atau pembinaan dulu. Kalau di tengah-tengah pembinaan meninggal gimana sih mualaf ini? KTP-nya belum ganti Pak. Betul. Kita udah pernah berapa kali ngadepin kasus yang begitu. Sampai kita pernah rebutan jenazah. Bukan aku takutin ini. Ini cuma cerita aja. Kita pernah rebutan jenazah Pak. Di TPU tuh. Mualaf tapi nggak punya surat sertifikat. Meninggal. Ketika kita mau urus jenazahnya, keluarga ngeluarin KTP. Masih Kristen. Nggak bisa apa-apa. Jadi kita umat Islam cuma bisa nonton dikubur secara Kristen. Gimana coba? Padahal Muslim. Fardu kifayah loh Pak. Itu pernah saya alami juga, saya jadi RT. Jadi ketua RT, dia tamu ke warga saya, dia meninggal. Apa bapak tirinya, apa siapa saya nggak tahu itu meninggal. Itu saya bilang KTP-nya Islam, tapi orang itu datang ke gereja. Apa orang-orang gereja pada datang? Ngapain? Mau ngapain? Mau ituin ini dipakai lah. Ini saya udah dibaptis belum orangnya? Kurang tahu. Terus? Saya menanyakan, ini kan Islam, kenapa gini? Tapi anaknya bilang dia udah masuk Kristen. Nah, itu harus ada surat baptis. Iya kan kita nggak tahu gini. Surat baptis lah. Itu lama udah, saya masih baru punya anak 1 itu masih kecil. Saya tanya kayak gini, wah udah, ya maaf. Itu mereka, ya kalau kita kan wajar lah mandiinnya di ini. Itu enggak Pak, kalau orang murtad, kita nggak wajib mandiin Pak. Serius, gitu ya. Saya kasih tahu Pak. Kalau ada orang Kristen, tetangga kita yang Kristen dari lahir, tetangga kita Kristen meninggal, kita umat Islam masih bantu-bantu ngurus jenazahnya masih nggak apa-apa Pak. Tapi kalau ada orang Islam murtad, ya kita nggak usah mandiin Pak, bungkus masukin liang udah cukup, nggak usah sholatin jenazah.
Oh, oke. Ini informasi nih Pak. Ini hukum dalam Islam Bapak. Ya Pak ya. Kita nggak tahu, saya juga kan sebagai ketua RT, saya bilang, udahlah, saya bilang, itu orang gereja itu ya udah, dia bilang, yang penting dia udah wah gitu, ini jamaat saya katanya kayak gini, ya udah silakan saya bilang. Ya yang penting pihak keluarganya. Ya iya ada keluarganya, ada ini saya bilang. Kalau pihak keluarganya memang membenarkan ya monggo aja. Yang belum ganti aja itu kan, nah itu yang ditakutkan kan. Wanita nanti kalau udah sehari-hari menjalankan Islam, ada yang bingung, tanya ke gurunya. Ya, kita kasih jatah seminggu 2 kali. 2 hari dalam seminggu, 1 pertemuan 90 menit. Tanya apa aja tentang Islam. Ya, jangan tanya Bible tapi. Kalau Bible dia nggak tahu deh. Tanya Quran, tanya hadis, boleh, silakan tanya. Ya, 2 kali dalam seminggu, kita nanti cek selama 3 bulan gimana progresnya. Oke ya. Makin kencang baca Qurannya, makin kita kencengin gurunya. Bener, ada Pak mualaf kita Pak. Belajar dari 0 sampai dia bisa baca Quran. Bagus baca Quran Pak. Kita terusin aja, udah terusin aja. Biar bisa jadi qori gitu. Bener kita terusin. Jadi masih belajar di atas 3 bulan masih belajar terus gitu. Nah ya, jadi gunakan pembinaan 3 bulan ini sebaik-baiknya. Sampai bisa baca Quran, ya. Seorang yang Muslim, ketika dia bisa baca Quran, itu udah sama seperti orang makan gitu, makan tapi rohani, gitu. Ya, makan tapi rohani. Jadi rohaninya diisi dengan baca Quran. Setiap bacaan dia tuh udah berpahala, gitu. Ya. Makanya kalau sedang pembinaan ada pertanyaan apa jangan sungkan-sungkan tanyain aja. Ya. Sumber. Ada yang mau tanya lagi? Itu sih kok yang masih saya ngeganjel takutnya karena memang tujuan saya kan mau menikah nih, tapi memang nggak saat ini. Memang niatan saya Yonita saya akan ajak ke Islam dulu, dia Islam dulu, dia belajar Islam dulu. Sambil menunggu waktu yang tepat baru kita menikah. Saya kayak gitu. Bilangin jangan lama-lama. Ya insya Allah habis lebaran ini. Jangan lama-lama, jangan mau digantung. Enak aja. Supervisornya. Kan mau nggak mau dia harus resign kok. Nggak boleh ya? Satu perusahaan nggak boleh. Beda departemen juga nggak boleh? Kalau ke beda departemen kita kurang tahu ya. Tapi kebetulan ini kan kita satu divisi. Oh, satu divisi harus. Kita satu divisi, jadi nggak tahu kalau emang ada setelah divisi lain dan itu manajemen mengokekan ya kita nggak masalah. Tanyain aja kalau beda departemen atau divisi lain boleh. Terus kalau nggak boleh resign atau cari tempat lain gampang. Tinggal di ini aja, tapi bilang jangan lama-lama, enak aja. Ya, betul. Udah bawa ke sini sadat, nikahnya digantung, enak aja. Ya, nanti jangan sungkan-sungkan nanya, apa aja mau tanya ya, silakan. Krishna, cukup? Siap. Dari Bapak, ada mau tanya? Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, semuanya ini berjalan lancar. Tidak ada termasuk saya manggilnya si Nana aja. Amin. Dia dengan kesadarannya, ya mungkin hidayahnya, dia bisa keikhlasannya dia. Saya minta keikhlasannya dia. Kita nggak ada paksaan dari keluarga. Hanya itu aja. Oke, alhamdulillah ya, senang sekali Bapak Krishna Yuwanita hari ini bisa datang ke Studio Gramolab Jakarta. Alhamdulillah kita tadi sudah menyaksikan prosesi bersadatnya Yuwanita. Dan alhamdulillah dari pihak keluarganya juga nggak ada masalah ya. Jadi semoga setelah ini semuanya dimudahkan. Amin. Semoga disegerakan nikahnya. Amin. Ya. Jangan lama-lama, jangan mau lama-lama ya. Jadi terima kasih juga ya semuanya ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat para pemirsa atas perhatiannya ya. Kita sama-sama mendoakan supaya Yuwanita istiqomah dan kita semuanya husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dengan membina para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia
dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.